nama saya Ajeng Harunisa dengan NIM 06091382227773. Perkenalkan, nama saya Olivia Gina Aurelia dengan NIM 06091382227772. Perkenalkan, nama saya Kansa Isnafa Supriyadi dengan NIM 06091382227084. Baik, saya akan menjelaskan tentang orientasi masalah. Pada pokok bahasan fotosintesis yang telah disajikan, kelompok kami mengamati tumbuh-tumbuhan di sekitar, yaitu yang pertama ada bunga mawar, yang kedua ada bunga anggrek bulan, yang ketiga ada tanaman hias, yang keempat ada bunga matahari. Makhluk hidup memperoleh energi dari berbagai sumber tergantung pada jenis dan tipe organisme. Ada dua cara utama di mana makhluk hidup memperoleh energi, yaitu dengan cara menghasilkan energi sendiri atau dengan mengonsumsi organisme lain untuk memperoleh energi. Yang pertama yaitu ada autotrof atau penghasil energi sendiri. Autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan energi dari sumber eksternal. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintesis. Organisme ini menggunakan energi matahari untuk melakukan fotosintesis, mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Yang kedua ada heterotrof atau mengonsumsi organisme lain. Heterotrof adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara memakan organisme lain atau produk organisme lain. Contohnya termasuk hewan, jamur, dan sebagai besar bakteri. Organisme heterotrof memecah senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat dalam makanan mereka untuk diubah menjadi energi yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi tubuh mereka. Beberapa organisme heterotrof juga dapat memperoleh energi dari bahan organik yang terurai seperti dalam proses dekomposisi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu pencetusan ide yang membahas tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat melangsungkan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Ketika cahaya matahari jatuh pada klorofil, energi tersebut digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata dengan menggunakan enzim yang disebut Robisco. Dengan secara keseluruhan, fotosintesis adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan karena memungkinkan tumbuhan untuk memproduksi makanan dan oksigen. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu apakah semua tumbuhan melakukan fotosintesis dengan proses yang sama? Secara umum, tumbuhan melakukan fotosintesis dengan proses yang sama, namun ada beberapa perbedaan dalam proses fotosintesis antara tumbuhan yang berbeda, tergantung pada jenis tumbuhan, lingkungan, dan kondisi pertumbuhannya. Misalnya yaitu beberapa tumbuhan memiliki mekanisme khusus untuk mengatasi lingkungan yang kering seperti kaktus atau tanaman sukulen. Tanaman ini memiliki struktur khusus di daunnya, seperti stomata yang dapat menutup untuk menghindari kehilangan air dan fotosintesis yang lebih efisien pada saat malam hari. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam proses fotosintesis antara tumbuhan yang berbeda, prinsip dasar fotosintesis tetaplah sama, yaitu menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penstrukturan ide. Gambarkan atau skenariokan tentang fotosintesis. Bahaslah bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan proyek fotosintesis tersebut. Di sini kami menggunakan alat yaitu handphone, pena, dan yang terakhir buku. Bahannya itu buku ajar fotosintesis atau biosintesis karbohidrat. Tumbuhan melangsungkan fotosintesis ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Proses fotosintesis ini ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang, seperti namanya, ialah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang, terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air H2O, menghasilkan oksigen O2, dan energi berupa adenosin trifosfat. Yang kedua yaitu reaksi gelap.
Jika reaksi terang memerlukan cahaya, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Namun, bukan berarti reaksi ini berhenti saat ada cahaya. Pada reaksi gelap, terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andrew Benson sehingga disebut sebagai reaksi Kelvin-Benson. Reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer. Pada fase reduksi ditambahkan 2 ATP dan 2 NADPH2 untuk setiap molekul CO2 yang ditambah. Jika dalam suatu siklus Kelvin ditambah 3 CO2, maka diperlukan sebanyak 6 ATP dan 6 NADPH2 selama fase reduksi. Fase ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama fase karboksilasi. Fase karboksilasi ini ialah penambahan CO2 dan H2O ke RuBP membentuk 2. Dan yang kedua, fase reduksi, itu ialah gugus karboksil dalam 3 PGA direduksi menjadi sebuah gugus aldehid dalam 3 fosfoliseraldehid PGAL. Lalu hasil akhir fotosintesis ini ialah secara umum karbohidrat dianggap sebagai hasil akhir fotosintesis. Namun patut diperhatikan istilah karbohidrat tersebut dapat berupa monosakarida, disakarida, dan polisakarida.